Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Selamat datang, selamat bergabung dalam seri penelitian kualitatif pajak bersama dengan Bang Ben. Hari ini kita masih membahas tentang buku reformasi pajak yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kita lanjutkan saja materi kita sebelumnya sampai di halaman 421. Program pengungkapan sukarela. Undang-Undang HPP juga memuat program pengungkapan sukarela. Program ini dilaksanakan karena amnesti pajak atau pengampunan pajak yang dilaksanakan pada 2016 tidak memberikan hasil yang optimal. Program pengampunan pajak yang dilaksanakan dalam 3 periode selama Juli 2016 hingga April 2017 ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Dari jumlah peserta, misalnya amnesti pajak hanya diikuti 972.530 WP, terdiri dari periode pertama sebanyak 393.358 WP, periode kedua sebanyak 223.000 WP, dan 356.172 WP pada periode ketiga. Dari jumlah itu, 52.757 diantaranya adalah WP baru. Bisa dikatakan tingkat partisipasi WP yang memanfaatkan amnesti pajak masih rendah. Hal ini bisa dilihat dari jumlah SPT yang mencapai 20,1 juta dan jumlah NPWP sebanyak 32,7 juta. Target harta yang direpatriasi dan uang tebusan juga tidak tercapai. Dari target sebesar 1.000 triliun rupiah, dana WP yang direpatriasi ke Indonesia hanya 147 triliun rupiah atau 14,7%. Sementara itu, uang tebusan yang disetor ke kas negara sebesar 135 triliun rupiah. Dari target 165 triliun atau 81,8%. Hanya deklarasi harta yang memenuhi target, yakni 4.734 triliun dari target 4.000 triliun rupiah. Dalam naskah akademik RUU KUP disebutkan bahwa mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 2016 Pasal 2 Ayat 2 huruf A, tujuan program pengampunan pajak ini tidak tercapai. Tujuan program ini adalah untuk mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi. Pada kenyataannya, hasil uji statistik menunjukkan bahwa program ini tidak berdampak atau berpengaruh signifikan pada percepatan pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi. Peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, ataupun peningkatan investasi. Kondisi ekonomi global dan daya saing investasi justru lebih mempengaruhi variabel-variabel seperti likuiditas dan nilai tukar. DJP juga tidak banyak mendapatkan manfaat dari program pengampunan pajak dalam kaitannya dengan database untuk penggalian potensi WP karena peserta program ini hanya sedikit, yakni 972.530 WP atau hanya 2,97% dari total pemegang NPWP sebanyak 32,7 juta WP. Catatan lain yang dimuat dalam naskah akademik RUU KUP adalah timbulnya rasa ketidakadilan di kalangan WP yang selama ini patuh membayar pajak. Program ini terasa tidak adil karena peserta pengampunan pajak yang notabene kurang atau tidak patuh justru mendapatkan tarif pajak yang jauh lebih rendah dibandingkan para WP yang selama ini patuh melaporkan dan membayar pajak. Selain itu, program pengampunan pajak ini bisa menjadi disinsentif bagi para WP, sehingga mereka diperkirakan
akan menunda pembayaran pajaknya karena berharap akan ada lagi program serupa di masa datang. Seharusnya program ini disertai atau dibarengi dengan program penegakan hukum atau law enforcement melalui penerapan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Lebih dari itu, pemerintah sebetulnya sudah menetapkan tahun 2016 sebagai tahun penegakan hukum. Penetapan ini merupakan kelanjutan dari program 2015 sebagai tahun pembinaan pajak yang memberikan kesempatan kepada WP untuk melaporkan dan atau membetulkan kewajiban pajaknya. Tahun 2016 seharusnya menggiatkan kegiatan pemeriksaan maupun penyidikan pajak sebagai langkah untuk mengejar kewajiban pajak yang tidak atau belum dilaporkan WP dan akan melakukan tindakan hukum baik secara hukum administratif pajak maupun pidana apabila terindikasi adanya tindak pidana pajak. Namun dengan adanya program pengampunan pajak, program penegakan hukum tidak dapat dijalankan. Dan ternyata masih terdapat WP yang belum mengungkapkan semua hartanya dalam surat pernyataan harta dalam rangka pengampunan pajak pada 2016 sampai 2017. Untuk meningkatkan penerimaan pajak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat, maka pemerintah meluncurkan program pengungkapan sukarela atau PPS pada tahun 2022. Kepatuhan yang diharapkan adalah bersifat sukarela, voluntary compliance, dan bukan kepatuhan yang terpaksa, enforced compliance. Kepatuhan sukarela akan memberikan dampak kepada penerimaan pajak yang lebih signifikan dan mengurangi sengketa DJP dengan WP di kemudian hari sebagai resiko diterapkannya penetapan pajak atau official assessment. DJP juga berharap melalui PPS terbentuk basis data WP yang lebih akurat. DJP harus membangun basis data ini untuk dapat mengetahui keadaan ekonomi WP dalam kaitannya dengan pengawasan kepatuhan pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban perpajakan dari WP. Menurut naskah akademik Undang-Undang KUP, program pengungkapan sukarela sesungguhnya sudah banyak dikenal dan dilaksanakan sejumlah negara. Program ini dikenal dengan istilah Offshore Voluntary Disclosure Program atau OVDP. Dengan mengikuti program ini, WP mendapat fasilitas tarif pajak yang lebih rendah serta penghapusan sanksi administrasi dengan mengungkapkan harta yang berada di dalam dan luar negeri. Kebijakan OVDP demikian. Naskah akademik Undang-Undang KUP fokus pada penggelapan pajak ke luar negeri atau tax evasion atau penyelundupan pajak atas harta atau penghasilan yang diparkir di luar negeri. Tax Justice Network memperkirakan bahwa 21 triliun US dollar sampai 32 triliun US dollar kekayaan global disembunyikan di luar yurisdiksi atau offshore. Selain itu, 8% atau 6 triliun US dollar kekayaan perorangan di seluruh dunia ditanamkan di negara-negara surga pajak atau tax haven. Program pengungkapan sementara ini dibagi dalam dua kelompok, yakni program yang ditujukan khusus kepada WP perorangan dan badan yang telah mengikuti tax amnesty pada 2016, tapi belum mengungkapkan semua hartanya. Program dilaksanakan selama 6 bulan mulai 1 Januari 2021 hingga 20 Juni 2021. Basis aset yang digunakan sebagai penghitungan adalah aset per 31 Desember 2015 yang belum diungkapkan saat tax amnesty. Pemerintah menetapkan tarif PPh final sebesar 11% untuk WP yang melakukan deklarasi, 8% aset luar negeri repatriasi dan aset dalam negeri, serta 6% untuk aset luar negeri repatriasi dan aset dalam negeri yang diinvestasikan dalam SBN atau surat berharga negara atau kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam hilirisasi atau energi terbarukan. Program kedua ditujukan pada seluruh WP orang perorangan. Basis asetnya adalah aset perolehan sepanjang 2016 sampai 2020 yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan 2020. Tarif PPh final ditetapkan sebesar 18% untuk deklarasi 14%, untuk aset luar negeri repatriasi dan aset dalam negeri, serta 12% untuk aset luar negeri repatriasi dan aset dalam negeri yang diinvestasikan dalam SBN atau hilirisasi SDA dan energi terbarukan. Sebagaimana program pengampunan pajak, program pengungkapan sementara juga mengundang pro dan kontra.
Di satu sisi, bagi pemerintah, PPS merupakan kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan BP secara sukarela yang akan berujung pada peningkatan pendapatan negara dan pada akhirnya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Indonesia juga sedang berusaha bangkit dari krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19. Di sisi lain, para ahli masyarakat tetap melihat PPS dari sisi keadilan. Kebijakan ini tetap dianggap tidak adil bagi para WP yang selama ini patuh menunaikan kewajiban pajaknya. Apalagi pemerintah pernah menyatakan bahwa teks amnesti pada 2016 merupakan program sekali seumur hidup. Karena itu dengan tetap meluncurkan PPS, masyarakat menganggap pemerintah inkonsisten. Pemerintah akhirnya tetap menjalankan PPS pada saat mengumumkan hasil PPS bersama Dirjen Pajak Suryo Utomo. Menkeu Sri Mulyani menyatakan bahwa PPS merupakan program terakhir, sehingga semua data yang diperoleh akan menjadi database DJP yang akan dimanfaatkan di masa datang. Kita akan menjalankan undang-undang secara konsisten, transparan, dan akuntabel, kata Menkeu. Data DJP menunjukkan total WP yang membuat deklarasi mencapai 308.059 WP dengan total pengungkapan harta sebesar 591,82 triliun. Selengkapnya dilihat pada tabel. Program pengungkapan sukarela, kebijakan pertama dan kebijakan kedua. Untuk kebijakan pertama ada badan dan orang pribadi, kebijakan keduanya adalah orang pribadi. Dengan keterangan jenis program, surat keterangan, penerimaan PPh, harta bersih, deklarasi dalam negeri dan repatriasi, investasi dalam negeri dan repatriasi, serta deklarasi luar negeri. Demikian untuk seri penelitian kualitatif pajak bersama dengan Bang Ben dalam buku Reformasi Pajak. Apabila dirasa video ini bermanfaat, silakan diklik tombol subscribe-nya. Dan apabila ingin mengetahui video-video saya selanjutnya, silakan diklik tombol notifikasinya. Demikian, stay healthy, stay happy. Sampai ketemu pada seri penelitian kualitatif pajak berikutnya. Bye!